Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali melalui perenungan kita pada pagi hari ini. Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 24 September tahun 2022. Kita akan melandasi kehidupan kita di pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyatakan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Sehingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Hari ini Tuhan hari yang baru, kami akan melakukan aktivitas kami. Tetapi sebelum itu kami mau melandasinya dengan membaca kebenaran firman Tuhan, agar hari yang akan kami tempuh ini, kami boleh tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini. Demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan masih ada. Itu adalah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara, apa yang paling diharapkan seseorang ketika dia gagal melakukan sesuatu? Jawabannya adalah kesempatan. Kesempatan. Selagi kesempatan masih terbuka luas, maka ia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kegagalan. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Ketika Raja Nebukadnezar atau Raja Babel menghancurkan Yerusalem, sebagian orang Yehuda diangkut ke Babel, sementara sebagian lainnya masih tinggal di Yehuda. Ketika Nabi Yeremia dipanggil, Tuhan memperlihatkan dua keranjang berisi buah ara. Keranjang yang satu berisi buah yang baik, dan keranjang yang lainnya berisi buah yang jelek dan tidak bisa dimakan. Kedua keranjang tersebut adalah perumpamaan tentang keadaan dua kelompok orang Yehuda pada masa itu. Keranjang dengan buah yang jelek adalah orang Yehuda yang masih tinggal di tanah Yehuda dan yang tersebar di Mesir, di mana Raja Zedekia dan para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan dibinasakan karena tidak bertobat, melainkan terus berkanjang di dalam dosa dan melawan Taurat Tuhan.
Keranjang dengan buah ara yang baik adalah orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel, di mana Raja Yekonya bin Yoyakim beserta para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan mengalami pemurnian dan pertobatan di negeri Babel, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk kembali membangun Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk bertobat. Oleh karena itu, ketika kesempatan masih ada, maka berbaliklah dari tingkah laku yang dicela Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan pandangannya untuk kebaikan kita dan memurnikan kita untuk mengalami damai sejahteranya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kami bahwa kami selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau dimurnikan oleh-Mu. Kami akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.